Shalom, shalom Bapak Ibu Saudara, saksi-saksi Kristus. Kami senantiasa doakan kiranya saudara semua sehat-sehat selalu dan baik-baik saja di dalam segala sesuatu. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Terima kasih saudara telah membantu pelayanan kami di dalam pekerjaan Tuhan dengan mensubscribe channel ini. Saudara, marilah kita bersiap-siap menyongsong Tuhan di angkasa, sebab waktunya sudah semakin dekat. Matius 24 sedang digenapi, bencana alam terjadi dan sampai saat ini pun masih terjadi. Perang terjadi, pandemik terjadi, krisis terjadi, resesi terjadi, kelaparan terjadi. Lembu merah sudah ada. Kedatangan Mesias yang dinantikan oleh bangsa Israel sudah muncul, saudara, dengan tanda-tanda mujizat dan dapat menyembuhkan orang sakit. Dan bangsa Israel juga sedang mempersiapkan bait suci yang ketiga. Roh Kudus mengingatkan kepada kita semua bahwa bersiap-siaplah menyongsong kedatangan Tuhan Yesus sebagai mempelai di angkasa. Bersiap-siaplah bila pengangkatan itu terjadi pada hari ini. Saudara, Roh Kudus mengingatkan kita harus siap hari ini, menantikan Tuhan, mempersiapkan baju pesta kita, mempersiapkan pelita kita, mempersiapkan buli-buli kita senantiasa dipenuhi oleh minyak. Pertanyaannya, apakah saudara siap bila rapture terjadi pada hari ini? Bagaimana kita mempersiapkan diri kita? Yang pertama, kita harus bersabar dan meneguhkan hati kita bahwa kedatangan Tuhan sudah dekat. Di dalam Yakobus 5 ayat 8, kamu juga harus bersabar dan harus meneguhkan hatimu karena kedatangan Tuhan sudah dekat. Yang kedua, jangan bersungut-sungut dan saling mempersalahkan. Yakobus 5 ayat 9, saudara-saudara, janganlah kamu bersungut-sungut dan saling mempersalahkan, supaya kamu jangan dihukum. Sesungguhnya hakim telah berdiri di ambang pintu. Saudara, kedatangan Tuhan sudah sangat dekat. Janganlah lagi kita bersungut-sungut dan saling mempersalahkan, supaya kita jangan dihukum. Firman Tuhan katakan hakim telah berdiri di ambang pintu. Mari gereja Tuhan bangkit, bersatulah sebagai satu tubuh Kristus. Yang ketiga, persiapan kita adalah terus merindukan Tuhan, mengenal Tuhan, dan taat kepada firman-Nya. Mari kita baca firman Tuhan di dalam 2 Tesalonika 1 ayat 6-8. Sebab memang adil bagi Allah untuk membalaskan penindasan kepada mereka yang menindas kamu, dan untuk memberikan kelegaan kepada kamu yang tertindas, dan juga kepada kami pada waktu Tuhan Yesus dari dalam sorga menyatakan dirinya bersama-sama dengan malaikat-malaikatnya dalam kuasanya di dalam api yang menyala-nyala, dan mengadakan pembalasan terhadap mereka yang tidak mau mengenal Allah dan tidak mentaati Injil Yesus Tuhan kita. Kita harus taat, saudara, taat kepada firman Tuhan. Kita baca di dalam Ibrani 3 ayat 14-15 dan 18-19. Karena kita telah beroleh bagian dalam Kristus, asal saja kita teguh berpegang sampai kepada akhirnya pada keyakinan iman kita yang semula. Tetapi apabila pernah dikatakan, pada hari ini, jika kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu seperti dalam kegeraman. Ayat 18-19, dan siapakah yang telah ia sumpahi bahwa mereka takkan masuk ke tempat perhentiannya? Bukankah mereka yang tidak taat? Demikianlah kita lihat bahwa mereka tidak dapat masuk oleh karena ketidakpercayaan mereka. Amin. Ini suatu peringatan bagi kita, di mana bangsa Israel tidak dapat masuk ke tempat perhentiannya karena ketidaktaatan mereka. Jadi kita harus taat kepada firman Tuhan. Kemudian yang keempat, persiapan kita adalah kita harus menjadi milik Kristus.
yaitu bila Roh Allah diam di dalam kita. Roma 8 ayat 9, tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh, jika memang Roh Allah diam di dalam kamu. Tetapi jika orang tidak memiliki Roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Jadi saudara, tanda kita milik Kristus adalah bila Roh Allah diam di dalam kita. Bagaimana agar Roh Allah itu diam di dalam kita? Yaitu dengan tekun berdoa dan membaca firman Tuhan. Firman Tuhan katakan di dalam Roma 1 ayat 4-6. Dan menurut Roh Kekudusan dinyatakan oleh kebangkitannya dari antara orang mati bahwa ia adalah anak Allah yang berkuasa, Yesus Kristus Tuhan kita. Dengan perantaraannya kami menerima kasih karunia dan jabatan rasul untuk menuntun semua bangsa, supaya mereka percaya dan taat kepada namanya. Kamu juga termasuk di antara mereka, kamu yang telah dipanggil menjadi milik Kristus. Orang yang dipanggil menjadi milik Kristus adalah mereka yang percaya dan taat. Percaya dan taat, yaitu percaya kepada Tuhan Yesus Kristus adalah anak Allah dan taat kepada firman-Nya, menuruti firman Tuhan untuk tekun menantikan Tuhan, tekun berdoa dengan tidak jemu-jemu, senantiasa mencari Tuhan, tekun baca firman Tuhan, menjadi pelaku firman. Kalau saudara melakukan hal ini, artinya saudara adalah milik Kristus. Di dalam Wahyu 3 ayat 10, karena engkau menuruti firman-Ku untuk tekun menantikan Aku, maka Aku pun akan melindungi engkau dari hari pencobaan yang akan datang atas seluruh dunia untuk mencobai mereka yang diam di bumi. Tuhan Yesus katakan akan melindungi engkau dari pencobaan. Janji Tuhan akan melindungi miliknya. Kita dipisahkan dari dunia, kita dilindungi, artinya kita akan diangkat Tuhan, menyongsong Tuhan di angkasa. Kita diangkat, dilindungi dari pencobaan yang akan datang atas seluruh bumi ini. Tuhan Yesus berdoa kepada Bapa di surga. Di dalam Yohanes 17 ayat 6, Aku telah menyatakan namamu kepada semua orang yang engkau berikan kepadaku dari dunia. Mereka ini milikmu dan engkau telah memberikan mereka kepadaku dan mereka telah menuruti firman-Mu. Saudara bisa menyaksikan video kesaksian saya di mana pada saat saya berdoa Tuhan memperlihatkan kepada saya tentang rapture. Saudara bisa lihat linknya, saya akan cantumkan di kolom deskripsi. Terima kasih saudara, saya berdoa agar saudara semua sudah siap menyambut kedatangan Tuhan, siap diangkat, siap rapture bila terjadi pada hari ini. Maranatha, amin. Segala pujian dan kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus memberkati. Immanuel, Shalom.